Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini alhamdulillah saya bisa menghadiri Habibie Demokrasi Forum. Ini saya kira pertemuan para cendekiawan yang diselenggarakan oleh The Habibie Center dalam rangka menjaga dan merawat demokrasi. Ya, supaya demokrasi ini tidak mengalami deviasi, tidak mengalami juga pelayuan, karena itu harus disiram terus, harus dibangun terus. Saya kira forum seperti ini menjadi penting, supaya demokrasi kita terus matang, makin bertumbuh, seperti yang kita harapkan. Karena kita ingin Indonesia menjadi negara yang demokratis secara penuh, ya, matang. Karena itu saya menyampaikan apresiasi terhadap The Habibie Center yang menyelenggarakan forum ini. Dan ini tepat juga, yaitu momentumnya tepat karena kita menghadapi pemilu, sudah di ambang pintu. Oleh karena itu supaya berjalan demokratis, ya, tidak ada hoax, tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang, tidak ada hal-hal yang bisa merusak. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan teman-teman, barangkali masih terkait dengan acara, barangkali masih ada sebelum masuk ke tema yang lain. Izin Pak Wapres, saya Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya di sambutan Pak Wapres mengatakan bahwa pada 2019 itu tingkat pemilih itu kan mencapai 81,93%. Sedangkan di 2024 itu beberapa survei mengatakan bahwa kemungkinan masyarakat yang memilih golput itu cukup meningkat di 33%. Alasannya juga karena indeks demokrasinya menurun dan tingkat kecurangan pemilu menjelang tahun-tahun politik belakangan ini. Kira-kira dari pemerintah sendiri imbauannya seperti apa dan strateginya seperti apa? Dan kemudian yang kedua terkait isu Pak Wapres akan melakukan makan siang bersama dengan Cawapres, itu kira-kira apa akan jadi dilakukan ya Pak? Itu aja sih Pak. Saya kira kalau soal partisipasi, ya, kita harapkan memang ada peningkatan, ya, dalam arti positif, ya, kesadaran untuk ikut berpartisipasi supaya hasil pemilu itu lebih legitimate, ya, sehingga diikuti oleh jumlah yang besar, ya. Kalau bisa memang lebih dari pemilu 2019, ya, sebab itu akan memberikan pengaruh terhadap pengakuan dengan segala pelaksanaannya yang kita harapkan berjalan dengan, ya, jujur, adil, ya, bebas dan rahasia. Ini prinsip-prinsip itu berjalan dengan baik. Mengenai pertemuan itu memang semula dirancang untuk bertemu, tapi para cawapres itu kan sibuk semua. Apakah masih ada? Kita lihat saja. Apa masih memerlukan itu untuk dilaksanakan? Apa tidak? Kita lihat situasinya. Ada target nggak sih Pak untuk pemilih di 2024 naik berapa persen atau mencapai berapa persen? Saya kira belum ada hitung-hitungan yang diharapkan itu justru melebihi, ya, partisipasi di tahun 2019. Barangkali itu mengenai berapanya, jangan sampai justru menurun. Nah, kalau menurun ini berarti ada ketidakpercayaan masyarakat. Itu perlu kita, ya, prihatinkan kalau itu sampai terjadi. Ya, itu berarti ada keprihatinan kita, ada kekurangan ketidakpercayaan masyarakat. Saya kira. Kan Bapak bilang tadi ada 3 hal krusial yang harus dijaga dalam pemilu ini, soal penyebaran hoax, ujaran kebencian, disinformasi, dan politik identitas dan politik uang. Imbauan Bapak kepada para penegak hukum, baik polisi, Bawaslu, dan pengadilan gitu ya, imbauannya seperti apa supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, benar-benar tidak terjadi? Ya, saya minta pengawasannya lebih ketat lagi, ya, untuk sekarang ini, ya.
Ya, karena biasanya memang kalau menjelang pemilu itu akan terjadi juga isu-isu seperti itu. Ya, disinformasi juga termasuk, dan kemudian juga politik uang. Nah, ini pengawasannya, dan di sini memang dituntut yaitu peran pengawas. Ya, jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran. Kalau itu tidak, itu akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini. Tentu akan ada ketidakpuasan. Saya kira itu yang harus dijaga betul. Pak Wapres, dari salah satu calon Caimin itu mengatakan bahwa dia berharap agar seluruh gerakan Islam ini bersatu. Dan tanggapan Pak Wapres itu gimana? Apakah hal ini itu sebagai upaya mempolitisasi suatu agama tertentu atau bagaimana? Nah, saya kira kalau cuman ajakan saja itu, ya jangan jadi isu kampanye ya. Jangan jadi isu kampanye ya. Jadi jangan membawa agama, nanti masuk ke wilayah identitas. Tapi kalau dia mengajak kepada teman-temannya yang sudah muslim untuk ikut bareng, saya kira itu kan ajakan ya. Tapi jangan nanti masuk dalam tema-tema kampanye, dan itu bisa nanti dianggap masuk ke wilayah identitas. Saya kira itu.